Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Ingatlah karya Allah, inilah yang menjadi topik renungan pagi ini. Saudara-saudara terkasih, panggilan kepada umat Israel untuk mengingat dan tidak melupakan Allah sebagai pencipta mereka dan sebagai Tuhan yang memilih mereka sebagai umatnya. Allah memanggil umat Israel untuk tetap setia kepadanya, mengingat bahwa Dia telah membentuk mereka dan memiliki otoritas atas mereka sebagai hamba-hambanya. Kata ini menunjukkan hubungan yang intim antara Allah dan umatnya. Allah mengidentifikasi dirinya sebagai pemilik dan penguasa yang memiliki otoritas penuh atas umatnya. Hubungan ini menekankan ketaatan dan pengabdian umat terhadap Allah sebagai Tuhan, seperti hambanya Yakub dan Israel. Dalam Alkitab, Yakub adalah nama lain untuk umat Israel yang merupakan keturunan Yakub, cicit Abraham. Israel juga merujuk kepada umat Allah yang terpilih, yang Allah telah berjanji kepada mereka untuk menjadi Tuhan mereka dan untuk memberkati mereka. Peran Allah sebagai pencipta dan pembentuk umatnya, inilah yang dikatakan karya Allah. Allah tidak hanya menciptakan umatnya, tetapi juga membentuknya secara khusus untuk tujuannya dan memberikan identitas mereka sebagai umat Allah. Oleh karena itu dalam ayat ini dikatakan, janganlah engkau melupakan aku. Ini adalah panggilan yang kuat kepada umat Allah untuk tidak melupakan atau mengabaikan Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini mengingatkan mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari supaya mengenali peran Allah dalam kehidupan mereka dan untuk tetap setia kepadanya dan tidak meninggalkan ajaran-ajarannya. Dengan demikian Yesaya menekankan pentingnya pengenalan akan Allah sebagai pencipta, Allah yang sudah menyatakan karyanya dalam kehidupan mereka. Karena pemimpin yang memegang kendali atas umatnya, dan karena itu ada beberapa hal yang perlu diingat. Pengingatan akan ketergantungan kepada Allah. Saudara-saudara, nats ini mengajak kita di tengah kesibukan dan tantangan hidup modern, mudah bagi kita untuk terjebak dalam urusan-urusan dunia dan melupakan hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat Allah. Kita adalah milik Allah. Dan itu berarti kita tergantung kepada Dia agar kita dapat menjalani hidup ini dengan aman, damai, sejahtera. Lalu nats ini juga mengingatkan kita adalah panggilan untuk setia, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan persoalan hidup yang bertubi-tubi, ayat ini mengingatkan kita, memanggil kita untuk tetap setia kepada nilai-nilai dan ajaran-ajaran Allah. Ini mencakup kesetiaan terhadap prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etika yang ditemukan di dalam ajaran kekristenan kita, serta kesetiaan dalam menjalani panggilan rohani dan pelayanan kepada sesama. Lalu pentingnya pengingatan spiritual. Dalam kehidupan yang penuh dengan kecemasan, stres, dan distraksi, penting bagi kita untuk secara teratur mengingat dan merenungkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini dapat dilakukan melalui doa, meditasi, keterlibatan kita dalam ibadah, komunitas kita dalam keagamaan kita.
lalu mengenali kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ayat ini mengingatkan kita jangan lupakan Allah kita, bahwa Allah tidak hanya di dalam gereja atau tempat ibadah saja, tetapi dia juga ada dalam setiap aspek hidup kita. Penting bagi kita untuk mengakui dan merasakan kehadirannya dalam pekerjaan, hubungan kita, keputusan kita, pengalaman kita sehari-hari. Lalu sebagai kita umat Tuhan memiliki tanggung jawab. Seperti umat Israel yang dipilih oleh Allah, kita sebagai umatnya memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksinya di dunia ini. Mencakup menghidupkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian dalam interaksi kita dengan sesama dan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik. Saudara-saudara, oleh karena itu mari saudara-saudara terkasih, kita untuk mengakui kehadiran Allah dalam kehidupan kita, untuk tetap setia kepadanya, membangun hidup yang reflektif dan bertujuan. Teks Perjanjian Baru mencerminkan tema kita hari ini, yaitu sebagaimana dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang mencerminkan panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan segala yang kita miliki, hati, jiwa, dan pikiran kita. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Yesaya 44 ayat 21, mengingat dan tidak melupakan Allah, dan untuk tetap setia kepadanya di sepanjang kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.